Wait! Wait! Let him move first! Wait! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta film keren, tanpa basa-basi namun saya tetap berharap sobat meluangkan waktu untuk mengklik tombol subscribe. Karena kali ini film keren akan menceritakan tentang film dengan judul Backdraft 2. Ada Backdraft 2, tentu ada Backdraft versi pertama. Film ini rilis tahun 2019, dibintangi oleh Donald Sutherland, Joe Anderson, William Baldwin, dan beberapa pemeran lain. Film bergenre action ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja di gedung pemadam kebakaran Chicago. Pria ini akrab dipanggil Shane, yang diperankan oleh Joe Anderson. Opening film ini dimulai dengan adegan kebakaran di salah satu penginapan. Pada salah satu kamar tempat api berasal, terlihat mayat wanita yang sudah hangus terbakar. Shane datang dan mencoba mengidentifikasi, namun menemukan beberapa kejanggalan bahwa kebakaran ini bukanlah kecelakaan, melainkan ada unsur kesengajaan. Benar saja, ternyata pelaku pembakaran ini adalah seorang pria yang tak lain adalah kekasih wanita tersebut. Tidak terlalu dijelaskan apa motif pembakaran, namun sudah bisa ditebak. Adegan ini memperlihatkan bahwa kelebihan Shane adalah mengidentifikasi penyebab kebakaran. Scene selanjutnya memperlihatkan aktivitas dalam kantor pemadam kebakaran, di mana Shane mendapat apresiasi dan sekaligus ditugaskan bekerja dengan seorang pendamping wanita bernama Maggie Renning yang diperankan oleh Alyssa Bailey. Mereka kemudian memulai perkenalan dengan obrolan ringan di atas mobil. Scene selanjutnya memperlihatkan beberapa bocah laki-laki sedang berlari berpakaian Halloween yang sedang menuju sebuah rumah. Pada saat bocah itu mengetuk pintu dan mencoba membukanya, seketika terjadi ledakan besar yang menewaskan kelima bocah itu. Dari sinilah kemudian awal tugas berat yang dilaksanakan oleh Shane dan timnya untuk memecahkan motif dari peristiwa ledakan pemicu kebakaran pada salah satu rumah keluarga yang disebut sebagai keluarga Nyonya Hunter. Berikutnya terlihat Shane sedang ngobrol dengan seorang pria yang ternyata adalah Brian. Pria ini adalah paman sekaligus rekan kerja di kantor pemadam kebakaran. Tampak ada sedikit masalah antara hubungan Shane dan pamannya. Sedikit info bahwa ayah Shane yang bernama Stephen McCaffrey sudah meninggal saat mencoba memadamkan peristiwa kebakaran. Shane menyalahkan pamannya, yaitu Brian, yang dianggap menjadi penyebab meninggalnya ayah Shane. Pasca peristiwa ledakan yang menewaskan 5 bocah, Shane dan rekannya Mesgi sibuk untuk melakukan penyelidikan penyebab ledakan dan kebakaran di rumah keluarga Hunter. Dan untuk pertama kalinya, Shane mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti penyebab peristiwa ini. Upaya penyelidikan terus dilakukan Shane dan rekannya, namun belum juga menemukan apa penyebab dan motif di balik peristiwa tersebut. Apalagi pemilik rumah saat itu, Nyonya Hunter, tidak berada di rumah dan menghilang. Di sisi lain, tekanan media dan publik terus mempertanyakan apa motif di balik peristiwa yang menewaskan 5 bocah itu. Suatu ketika saat Shane mendatangi TKP untuk melanjutkan penyelidikan, di sana ada anjing tidak bertuan yang seolah ingin memberikan sesuatu pada Shane. Namun, anjing ini tidak terlalu digubris keadaannya oleh Shane. Kemudian, tampak Shane mencoba melakukan simulasi penyebab ledakan. Namun, belum juga bisa memastikan penyebab terjadinya ledakan. Terlihat seperti kecelakaan biasa.
Pada salah satu adegan memperlihatkan di mana Shane juga bertemu dan berkomunikasi dengan seorang pria yang juga merupakan penyelidik kebakaran bernama Kunz dari organisasi ATF. Untuk sedikit menenangkan pikiran, Shane terlihat berada di sebuah restoran yang agak sepi pengunjung. Di sana ada seorang gadis bernama Jenny, yang ternyata merupakan putri dari pemilik restoran tersebut. Shane dan Jenny kemudian mengobrol dan terlihat mereka saling tertarik. Dari obrolan itu juga diketahui bahwa Shane pernah menyelidiki kasus kebakaran yang terjadi di restoran ayah Jenny. Pada saat berada di gedung damkar, tiba-tiba terdengar informasi bahwa terjadi kebakaran lagi di salah satu gedung. Shane dan Maggie segera bergegas menuju gedung itu. Mereka menangkap pria yang ternyata sengaja membakar gedung tersebut, namun berusaha membuatnya terlihat seperti kecelakaan agar mendapat ganti rugi dari pihak asuransi. Dari pria ini juga didapatkan sedikit informasi tentang apa di balik peristiwa ledakan yang menyebabkan 5 bocah tewas di Lincoln Park. Pria pelaku pembakaran itu dibawa ke rumah sakit dan di sana Sean bertemu dengan pria tua. Pria tua itu bernama Ronald Bartel. Dari obrolan mereka diketahui bahwa pria ini adalah pasien dari lapas. Ternyata Ronald Bartel adalah seorang pelaku kriminal yang sangat dikenal karena semua aksi pembakaran yang dilakukan semua tampak seperti layaknya kecelakaan biasa. Ronald ini ternyata merupakan kunci untuk mengetahui seluk-beluk teror yang terjadi di Lincoln Park. Dari obrolan Sean dan Ronald, mereka saling tanya jawab dan dari sinilah Shane akan menemukan informasi terbaru yang dapat digunakan untuk pengembangan penyelidikan. Shane kemudian terus berpikir dan dengan sedikit bantuan anjing liar yang selalu berada di dekat TKP, ia menemukan temuan baru penyebab ledakan tersebut. Namun, ia belum bisa memecahkan motif yang sebenarnya. Dari beberapa fakta yang ditemukan, makin tercium bahwa peristiwa ledakan itu adalah sesuatu yang disengaja oleh oknum yang sangat ahli dan bocah itu hanyalah korban. Tujuan utamanya bukanlah bocah tersebut, melainkan keluarga Hunter yang terlibat dalam satu bisnis gelap. Di atas mobil, Shane mendapat telepon yang mengabarkan bahwa terjadi kebakaran mobil di salah satu jalan yang diduga pengemudi mobil itu adalah keluarga Hunter. Dari peristiwa ini, maka menjadi sangat jelas bahwa ada motif besar di balik peristiwa ledakan di Lincoln Park. Penyelidikan terus berlanjut. Ketika sedang menemui keluarga korban bocah yang meninggal pasca ledakan di rumah keluarga Hunter, tampak Maggie sedang mengobrol dengan salah satu bocah. Bocah itu menginformasikan sesuatu bahwa Nyonya Hunter pernah memarahi mereka saat bermain di dalam rumah karena menggali dan memakamkan dinosaurus mainan mereka dalam rumah tersebut. Dari informasi ini muncul kecurigaan bahwa di dalam rumah ada sesuatu perangkat keras yang disimpan, di mana berisi file-file rahasia yang bisa memecahkan misteri selama ini. Perangkat keras itu benar ditemukan, namun sudah rusak. Ternyata tidak banyak hal yang bisa ditemukan dalam perangkat keras yang telah rusak tersebut. Setelah memeriksa cetakan file lain, ternyata ditemukan satu petunjuk mengenai titik koordinat suatu lokasi. Namun setelah diadakan pengecekan ke lokasi tersebut, ternyata di sana terdapat seorang pria yang berusaha membakar gedung itu. Terjadi adegan yang cukup dramatis, gedung itu benar-benar terbakar dan pria tadi juga ikut terbakar. Pada saat Shane mencoba menyelamatkan diri, ternyata ada seorang anak gadis yang terjebak di dalam gedung.
Sen menyelamatkan anak itu dan pada akhirnya Sen terjatuh tertimpa reruntuhan. Dalam kondisi tertimpa reruntuhan, paman Sen yaitu Brian datang untuk menyelamatkan Sen. Namun sebelumnya Brian mengajak Sen untuk ngobrol. Dari obrolan itu Brian menjelaskan pada Sen penyebab meninggalnya ayah Sen, yang ternyata karena berusaha menyelamatkan sahabat ayah dari Sen yang merupakan pelaku kriminal pembakaran. Itulah yang selama ini dirahasiakan. Ada kelegaan di antara mereka berdua karena kesalahpahaman itu sudah diluruskan. Sen yang masih terus berpikir mencoba mendatangi lapas tempat Ronald ditahan. Di sana Sen mendapat informasi tentang dua orang terakhir yang pernah menemui Ronald Bartel. Akhirnya titik terang pun sudah mulai tampak. Sayangnya setelah Sen kembali ke gedung damkar, di sana ada kejadian di mana kasus ini akan ditutup dan diambil alih oleh penyidik dari ATF yaitu Kunz. Karena Sen dianggap gagal memecahkan masalah ini. Sen bersikeras bahwa dia belum gagal dan dapat menyelesaikan kasusnya. Namun Sen tetap diberhentikan dan diberi cuti untuk menenangkan diri. Sen kemudian menghubungi Jenny, gadis yang telah menjadi kekasihnya. Dalam pertemuan Sen dan Jenny, Sen mendapatkan informasi baru yaitu pemecahan kode petunjuk dari perusahaan jaringan seluler. Ternyata aksi Sen sudah tercium oleh pelaku kriminal dan nyawanya pun dalam bahaya. Benar saja, pada saat Sen tidur berdua di atas ranjang, barulah ia terbangun dan mendapati bahwa di bawah ranjang itu sudah terdapat pemicu yang akan menyebabkan ledakan ketika mereka bangun dan meninggalkan ranjang. Sen kemudian menyuruh Jenny untuk menghubungi damkar. Paman Sen segera datang dan menyelamatkan Sen dengan cara mengorbankan dirinya. Brian kemudian menjadi keluarga McCaffrey berikutnya yang menjadi korban. Dari peristiwa itu, tim damkar juga sudah mendapatkan informasi dari perusahaan jaringan seluler bahwa ternyata selama ini asumsi Sen itu benar. Sen kemudian kembali mendapat kepercayaan untuk memecahkan kasus ini. Sen segera memulai penyelidikan dengan caranya sendiri. Sen akhirnya menemukan pelaku di balik teror ledakan tersebut, yaitu seorang pria yang akhirnya tewas secara dramatis setelah terlibat baku tembak dengan Sen. Pria itu tewas dengan jebakan yang Sen pasang di pintu kontainer, jebakan yang sama persis dengan jebakan backdraft yang pria itu gunakan. Ternyata ledakan yang memicu kebakaran yang selama ini selalu terjadi adalah bentuk pengalihan isu untuk memuluskan pengiriman rudal-rudal ilegal ke luar negeri. Film pun berakhir dan Sen merasa beruntung sebagai salah satu keluarga McCaffrey yang berhasil bertahan hidup saat menjalankan tugas. Setelah kakek, ayah, dan pamannya kesemuanya meninggal dalam menjalankan tugas. Sekian cerita filmnya. Terima kasih, mohon subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.